Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya tampilkan kembali video pendek perjumpaan kami, Olga Lydia, Kak Rosi Silalahi, dan saya di kantor beliau sebagai Direktur Utama Kompas TV. Kami diterima dengan penuh hospitalitas, penuh keramahan, dan Kak Rosi mendukung apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk penyelenggaraan Festival Berani Beda. Inilah video pendeknya, kita cuplikkan di sini sebelum kita memasuki renungan kita. Ini kita bersama Kak Rosi, Olga. Hai. Kita sedang minta saran dan masukan untuk program Komisi HAK KWI Festival Berani Beda. Terima kasih Kak Rosi untuk saran-sarannya. Sama-sama Romo Budi, sama-sama Olga, sukses. Pokoknya Kompas TV support. Ini saya jadi seperti doa Salam Maria, terpujilah di antara wanita. Terima kasih. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita, betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Bernardus Abbas, pujangga gereja. Mari kita baca Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini bicara tentang bekerja di kebun anggur Tuhan. Bekerja di kebun anggur Tuhan tidak diukur dengan kacamata, cara pikir, cara pandang kita, tetapi melulu cara pandang Allah. Dan cara pandang Allah tidak menggunakan mata fisik manusiawi, tetapi menggunakan mata jiwa, mata batin, mata hati. Dan hati itu yang ditandai dengan kemurahan, maka disebut kemurahan hati. Berbeda ya, kemurahan berbeda dengan murahan. Ini kemurahan hati. Allah bermurah hati kepada siapapun, tidak menurut tolok ukur dan cara pikir manusiawi kita, melainkan tolok ukur dan cara pikir Allah. Itu gambaran tentang bagaimana Allah bersikap melalui perumpamaan yang disampaikan Yesus
yaitu pemilik kebun anggur yang memberi upah yang sama kepada mereka yang dipekerjakannya, yang datang pagi hari, yang datang tengah hari, yang datang sore hari, bahkan yang datang menjelang matahari terbenam. Semua diperlakukan sama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil Matius, Yesus sering menceritakan banyak perumpamaan tentang kerajaan surga. Beberapa perumpamaan berbicara tentang bagaimana kerajaan sebagai benih yang kecil disambut, dan benih itu bertumbuh dari waktu ke waktu, dan bagaimana kemudian setelah bertumbuh menjadi besar, kerajaan Allah itu menyambut semua tanpa diskriminasi segala bangsa. Perumpamaan lainnya berbicara tentang bagaimana akan ada kebaikan dan kejahatan di dalam kerajaan itu sampai akhir. Dan perumpamaan hari ini mengajak kita merenungkan tentang situasi akhir kerajaan itu yang ditandai dengan kemurahan hati. Gambaran yang dipergunakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini adalah tentang orang-orang yang dalam tanda kutip dikontrak untuk bekerja di kebun anggur. Tuhan kita Yesus Kristus menampilkan Allah laksana pemilik kebun anggur tadi yang memberi upah yang sama kepada yang datang lebih awal, tengah, maupun yang datang paling akhir. Kerajaan Allah tidak bersikap diskriminatif, seakan-akan yang lebih tua diperlakukan istimewa, lalu yang muda diperlakukan biasa. Semua diperlakukan secara sama. Nah, bagaimana Allah yang murah hati ini ditanggapi tentu tergantung dari kedalaman orang itu. Apakah kita menjadi orang yang bersungut-sungut setelah menerima apa yang memang sudah kita sepakati karena tidak sesuai dengan pikiran-pikiran kita, atau kita tetap dalam rasa syukur, mengalami relasi yang mendalam dengan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keberagaman itulah yang ditampilkan dan diikat dalam satu sikap kemurahan hati. Santa Teresa Lisieux menggambarkan kehidupan dan pahala surgawi itu laksana gelas. Gelas setiap orang di surga akan penuh, tetapi beberapa gelas akan lebih besar dibandingkan dengan gelas lainnya. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa sementara semua orang di surga melihat Tuhan dari muka ke muka, namun beberapa yang lain melihat dan mengalami Tuhan dengan lebih mendalam sesuai dengan tingkat kasih mereka. Mereka yang memiliki kasih yang lebih besar akan menerima anugerah yang juga berlimpah. Kurang lebih sama gambaran yang disampaikan antara Santo Thomas Aquinas dan Santa Teresa Lisieux, hanya dalam bahasa yang berbeda. Berani beda, tapi dalam sikap saling menghargai, bukan bersungut-sungut, bukan menggerutu. Karena apa? Semua adalah kemurahan hati Allah untuk kita. Nah, dalam rangka menghayati keberagaman, ya, berani beda dan penuh syukur sukacita, kami Komisi HAK Konferensi Wali Gereja
memang sedang merancang akan ada festival Berani Beda dengan menggunakan medium musik. Siapapun dalam keberbedaan, entah berbeda agama, berbeda suku, berbeda usia, berbeda generasi, yang kemudian berkolaborasi menghadirkan satu musik kebangsaan, musik yang membawa sukacita untuk kita semua. Nah, dalam rangka persiapan itu saya dan Mbak Olga menjumpai Kak Rosi Silalahi, Direktur Utama Kompas TV, di kantor Kompas TV. Kami diterima dengan sangat ramah. Syukur pada Allah dan terima kasih. Kak Rosi ternyata masih mengingat saya meskipun perjumpaan sudah terjadi kurang lebih 5 atau bahkan 6 tahun yang lalu, ketika pasca Pilpres 2019, saya yang orang kampung di Jawa Tengah dipanggil ke Kompas TV untuk bersama-sama dengan para tokoh yang hebat memberikan testimoni untuk merajut Indonesia dalam keberagaman yang rukun dan damai. Perspektif itu yang juga melatar belakangi festival Berani Beda. Kak Rosi ternyata masih mengingat saya. Ketika kami diterima, beliau menyapa saya, Romo Budi. Dan saya bilang terima kasih, Kak Rosi masih ingat saya. Dan beliau tersenyum, menerima dengan penuh hospitalitas tanpa diskriminasi. Inilah satu sikap yang perlu dikembangkan terus-menerus bagi kita. Menyambut perbedaan, juga perbedaan dalam apapun, dengan penuh syukur. Problem dari para pekerja yang dikisahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada perumpamaan hari ini adalah bahwa ada kecemburuan, ada rasa iri, ada rasa tidak terima, berontak, dan kemudian menggerutu merasa didiskriminasi. Padahal Allah yang murah hati tidak pernah bersikap diskriminatif. Kita semua menerima berkat yang sudah disiapkan untuk kita, dan kita dipanggil untuk merawat berkat itu semakin bermanfaat untuk siapa saja, untuk umat dan masyarakat, untuk gereja dan bangsa. Mari kita belajar dari Injil pada hari ini, bersikap murah hati tanpa diskriminasi kepada siapapun yang dipercayakan kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.